teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Sarah Dumeris Octaviani. Nah, hari ini aku mau ngabulin permintaan teman-teman, dimana ada banyak banget dari kalian yang nge-DM aku tentang Kak, gimana sih pertama kali kakak merespon panggilan Tuhan? Nah, jadi hari ini aku mau menjawab pertanyaan itu. Namun, sebelum ke videonya, kalian boleh dulu klik tombol subscribe teman-teman untuk mendukung aku. Dan kalian boleh follow juga Instagram aku, lala_dop, supaya kita sering ketemu di live streaming Instagram. Oke teman-teman, kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, kalian siapkan dulu cemilan kalian supaya kalian gak boring dengerin aku nyerocos. Alright, let's go. Oke, jadi aku kasih tau dulu latar belakang aku. Latar belakang aku dilahirkan dari keluarga Kristen, di mana notabene memang dari rahim aku sudah Kristen, teman-teman. Nah, singkat cerita, orang tuaku sudah dari kecil sering banget melibatkan aku di aktivitas-aktivitas gereja. Misalnya, gereja ada event, aku selalu tampil di dalam aktivitas itu, gitu kan. Nah, sampai di umur setahun, 2 tahun, sampai aku SD gitu kan, sampai aku dimana di SMA lagi kan, Bambang SMP maksudnya teman-teman. Kok lompat SD ke SMA coba. Jadi habis dari SD ke SMP ya kan, di SMP aku untuk pertama kalinya melibatkan diriku sendiri benar-benar untuk melayani Tuhan, dimana aku pertama kali pelayanan itu di umur 13 tahun. Aku melayani pertama kali itu guru sekolah minggu gitu kan. Aku melayani guru sekolah minggu, aku punya teman-teman, jadi partner pelayanan bareng gitu kan teman-teman. Nah, di situ sudah terbangun cinta akan Tuhan, sudah terbangun benar-benar rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi gitu kan. Tiba di SMA, aku melayani Tuhan itu di bidang singer. Kalau teman-teman tahu, ada yang singer, ada yang worship leader, dan aku di situ singer termuda untuk ibadah raya. Dan singkat cerita, sekolah lah kita seperti biasa. Habis udah mau menjelang kelulusan SMA gitu kan teman-teman. Mama aku bilang gitu, "Lah, kamu mau nggak sekolah teologi?" What the? Gitu kan, berpikir nih, apa itu sekolah teologi gitu kan? Apa itu sekolah teologi? Teologi itu apa? Makanan sejenis apa? Oh no, bukan teman-teman. Jadi mamaku tuh sudah berdoa sama Tuhan, dan Tuhan ngasih tahu ke mamaku kalau untuk aku sekolah teologi gitu. Dan ketika mamaku kasih tahu ke aku langsung memberontak teman-teman. Aku langsung mengatakan no. Soalnya aku tahu, aku sudah punya planning, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi, sudah banyak lah angan-anganku. Ketika aku lulus SMA, udah banyak kayak udah planning gitu loh teman-teman. Aku pengen masuk, apalagi saat teman-teman yang saat ini yang nonton lagi lulusan gara-gara corona ya kan, nah, sok monggo siapa tahu dari teman-teman ada juga bernasib sama seperti aku ya kan. Jadi aku ceritain dulu nih. Jadi ketika aku sudah lulus, aku sudah planning aku mau masuk univ-univ mana aja. Dan singkat cerita, sebelum aku masuk, mama aku tuh bilang gitu kan teman-teman, mama aku bilang sekolah teologi. Aku berpikir no, aku mau jadi apa sekolah teologi? Menjadi pendeta. What the? Karena dalam pemikiranku begini teman-teman, sudah cukup aku dari kecil melayani Tuhan. Sudah cukup aku melayani di mimbar saja, yaitu entah itu singer, entah itu worship leader, entah itu pelayanan apapun itu. Karena bagiku ya udah cukup sampai situ aja, nggak perlu harus jadi seorang pendeta, nggak harus sekolah tentang Alkitab kayak gitu-gitu gitu kan. Saat itu aku berpikirnya seperti itu teman-teman. Nah, singkat cerita, aku tetap kekeh dan melawan mamaku gitu kan. Aku melawan, mamaku bilang, "Ayolah nak, kamu sekolah teologi." Aku bilang, "No ma, aku mau jadi apa sekolah teologi?" Kayak karena bagiku sekolah teologi tuh kayak nggak ada secercah harapan gitu loh teman-teman gitu kan, karena kita kan masih berpikir logika gitu. Dan di saat itu memang aku melayani Tuhan, tapi aku nggak mengenal secara pribadi seperti apa Tuhanku itu gitu. Tapi aku melayani gitu kan, tapi belum kesungguhan hati memberikan yang terbaik buat Tuhan tuh belum ada gitu teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, aku membantah, aku berontak. Aku tetap memilih kampus yang pengen aku tuju, aku tetap memilih jurusan yang benar-benar aku pengen, dan aku lulus gitu kan. Dan aku lulus dan uang lumayan lah kesana gitu kan.
uang udah cukup lumayan ke sana, sampai aku udah kuliah 1 semester gitu, dan uangnya juga misalnya kayak uang kos, karena jarak dari rumahku ke tempat kampus tuh agak lumayan jauh, jadi yang membuat aku harus ngekos gitu kan. Dan singkat cerita, dalam aktivitas aku kuliah, dalam aktivitas aku belajar, aku bener-bener meninggalkan Tuhan, dimana aku jarang ibadah hari Minggu, padahal dulunya pelayanan nih tiap hari Minggu kan. Jadinya nggak pernah pelayanan, tiap pagi kalau misalnya mau bangun itu nggak pernah doa. Jangankan mau doa makan aja udah kayak aduh, amin. Bayangkan, sebegitunya aku lupa sama Tuhan, sampai tuh Alkitab udah berdebu, nggak pernah aku sentuh sama sekali. Padahal kalau dulu tuh tiap malam waktu ketika aku masih sekolah, masih sama orang tua, aku tuh terus baca Alkitab sampai udah bolak gitu kan. Tapi ketika aku udah kuliah, aku jauh dari orang tua, aku mengambil pilihanku, aku justru menjauh dari Tuhan. Dan ketika bulan keberapa gitu ya, bulan ketiga atau bulan keempat aku masa-masa kuliah, Tuhan kasih aku mimpi di mana aku berdiri di arah mata angin. Arah mata angin tuh kayak ada depan, kanan, kiri, belakang gitu kan teman-teman. Jadi di depan itu kayak semua itu jalan, kayak jalan gitu. Namanya itu ada kayak ditulis di apa sih namanya, di jalannya itu semua nama univ-univ yang dulu aku waktu SMA pengen kuliah di sana gitu kan. Kayak misalnya univ apa gitu, univ apa. Nah, di sebelah sini tuh, di setiap univ yang pengen aku tuju tuh, semua jalan tuh kayak jalan tol. Kalian tahu lah ya jalan tol gimana gitu kan, mulus aja gitu. Nah, semua tuh kayak jalan tol. Ada yang sini jalan tolnya warna biru lah, ini warna kuning lah ini. Dan tapi masing-masing itu disusun bunga melati gitu loh teman-teman, dan ada bercak-bercak darah. Terus ini univ apa gitu kan. Semua sama, ada susun bunga melati, terus ada bercak-bercak darah seperti itu teman-teman. Dan ketika aku menghadap ke sebelah sini, ada jalan juga, tapi jorok minta ampun, berlobang-lobang. Pokoknya kalau kita tahu jalan ya, kalau kita bisa naik motor, kita nggak bakal deh lewat dari ini jalan gitu kan. Tapi tulisannya di situ Sekolah Tinggi Teologi. Aku yang kayak, apa ini dari Tuhan ya? Apa benar-benar Tuhan pengen aku untuk sekolah teologi kayak gitu. Tapi aku nggak menghiraukan itu. Aku bilang, alah itu hanya mimpi biasa, itu hanya kayak ya udah sih, kayak orang mimpi kayak gitu kan. Jadi aku menghiraukan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Singkat cerita, aku ngambil tindakan untuk tidak menceritakan mimpiku itu, karena aku tahu ketika aku menceritakan, udah otomatis pasti mamaku suruh aku keluar dari universitas aku dan untuk masuk ke sekolah teologi. Tapi aku memendam itu semua sampai di satu titik Tuhan benar-benar menghajar aku, teman-teman. Dimana berapa bulan kemudian setelah aku bermimpi, aku sakit. Tuhan izinkan aku sakit, bener-bener sakit yang kurasakan sampai, kalian tahu gak sih, demam, tapi kayak tulang-tulang tuh ngilu gitu loh. Demam, ngilu, tulang-tulang ini bener-bener kalau dipegang kayak gini sakit banget, sakit ngilu. Sampai saking ngilunya tuh untuk aku berdiri gak bisa. Karena kalau ketika aku berdiri tuh kayak bawaannya pusing dan pengen jatuh aja tuh badan gitu. Sampai aku kalau ke kamar mandi di kos aku tuh aku ngesot, aku mandi aja, aku duduk, tinggal hidupin shower, itu kayak udah gak bisa lagi, kayak aduh gimana ya cara untuk ganti baju, aku harus keluar dari kamar mandi karena aku bener-bener gak bisa berdiri. Semenderita itu aku, dan semua teman-temanku gak ada yang care saat itu ya. Bener-bener kayak aku juga gak kasih tahu kalau aku saat itu sedang sakit, cuman paling ke dosen karena aku gak bisa ikut mata pelajaran kayak gitu. Singkat cerita, aku dibawalah sama teman aku ke rumah sakit, dan ketika dokter meriksa aku, dia bilang gini, kamu nggak sakit, kamu ngapain kesini, kamu jangan bohong, kamu pura-pura sakit ya supaya nggak bisa masuk kampus. Kamu pokoknya dengan cara-cara penghakiman dia, teman-teman. Aku langsung berpikir keras, nggak mungkin gue pura-pura sakit terus gue datang ke lu dan bilang gue sakit. Gue bener-bener sakit. Tahu gak sih rasanya teman-teman? Kalian bener-bener kadang ngerasain sakit, tapi dokter, nih bener-bener dokter bilang kalau kamu tuh gak sakit. Di situ aku langsung berpikir, langsung kayak Tuhan tuh bener-bener mengubah isi otakku gitu ya teman-teman. Langsung kayak ternyata dia yang dokter aja, yang dia apa namanya itu sekolah tinggi-tinggi dengan pelajaran yang dia punya ya kan,
nggak bisa mendiagnosa aku yang ini aku lagi sakit, dan dia bilang aku bohong, aku sakit. Di situ aku yang kayak percuma pinter, percuma sekolah tinggi, tapi kayak nggak guna kayak gitu loh. Aku langsung kayak, untuk apa lu jadi dokter kalau lu nggak bisa diagnosa gue beneran sakit, gue bener butuh obat kayak gitu. Sampai karena aku demam, jadi aku searching sendiri obat. Aku bilang aku demam, kamu nggak boleh minum obat demam karena kamu memang nggak sakit, kata dia. That's why aku cari obat sendiri, karena aku benar-benar ngerasa aku sakit. Dan ketika aku minum obat, di situ Tuhan jamah aku dan bilang kayak, Tuhan mengingatkan lagi aku akan mimpi aku yang beberapa bulan yang lalu. Di saat itu juga aku nangis-nangisnya. Saat itu juga aku nangis di hadapan Tuhan. Aku minta ampun, aku bilang, Tuhan, ampuni segala perbuatanku. Aku bilang, ampuni aku ketika aku mulai melupakanmu, dimana dari kecil aku sudah terbiasa dengan kehidupan rohani, dimana dari kecil aku sudah terbiasa dan dididik orang tuaku untuk selalu dekat sama Tuhan. Tapi pada saat aku kuliah dan aku mengambil tindakanku sendiri, aku meninggalkan Tuhan. Sorry ya teman-teman. Jadi sampai di satu titik, di saat itu aku ngerasa aku sendirian, aku ngerasa nggak ada yang nolong aku, dan kayak satu pun, bahkan dokter aja yang sekolah pintar aja nggak bisa tahu apa yang ku alami saat itu, apa yang ku sakit saat itu gitu kan. Sampai satu titik aku minta ampun sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kalau memang Engkau menetapkan aku, memanggil aku, tolong Tuhan, Engkau berikan aku hati yang lebih lagi kepadamu saat itu gitu kan. Dan aku langsung telepon mamaku. Aku bilang, aku ceritakan mimpiku, dan langsung orang tuaku menjemput aku ke kos dan langsung bilang, stop, kamu gak usah kuliah lagi di sini, kamu kita mulai cari aja sekolah STT. Jadi aku pulang ke rumah, semua barang-barangku dibawa. Saat itu kondisiku sudah lumayan baik, karena pada saat ketika aku sujud di hadapan Tuhan, aku minta ampun, aku bilang, Tuhan, oke, aku mau, tapi Tuhan sediakan apapun yang aku butuhkan, karena aku sudah mengikuti apa kemauanmu gitu kan. Singkat cerita, aku juga pulang ke rumah. Sampai aku di rumah, aku ngambil puasa itu 1 bulan, dimana aku puasa memang untuk aku meminta kepada Tuhan sekolah STT mana yang harus aku tuju. Dan saat itu keuangan orang tuaku sudah habis ke universitas aku yang pertama, dan disitu aku mulai bergumul. Aku bilang, Tuhan, kasihan orang tuaku yang sudah habis duitnya ke universitas aku yang ini. Memang ini kesalahanku, karena aku yang memberontak pada saat itu. Aku yang menginginkan kalau aku pengen sekolah di situ gitu kan. Tapi itulah, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Sebulan aku puasa, sebulan aku meminta, sebulan aku merongrong Tuhan gitu kan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan saat ini? Aku sudah merespon panggilanmu, what next gitu kan. Apa yang harus aku kerjakan? Aku terus berdoa sampai pada saat itu Desember, teman-teman. Sampai di Desember aku kan keluar itu bulan 11 kalau nggak salah, bulan 11 sampai 12 aku puasa. Jadi waktu itu bulan 12 udah hampir sebulanan aku puasa. Tuhan buka jalan lewat mama aku ketika itu di sebuah gereja ada Natal kayak gitu kan, dan mamaku salah satu tamu undangan di situ. Nah, ketika itu mamaku ngajak, ayo nak kita ke gereja ini, mama soalnya tamu undangan gitu. Terus aku bilang, enggak aku udah gede, malu gitu kan, untuk untuk ikut mama kemana-mana gitu kan. Tapi mamaku bilang, ayolah gitu kan. Enggak. Sampai mamaku udah selesai, udah make up segala macam, pas udah mau pergi, Tuhan jamah aku, ikut. Sampai di satu titik ketika aku Tuhan jamah, aku bilang sama mamaku, aku mau ikut ke acara Natal itu. Pas ketika di acara Natal itu, ternyata pengkhotbahnya dari Jakarta, dan dia salah satu dosen STT. Disitulah dia menjelaskan sekolah teologi,
kayak Tuhan tuh benar-benar merancangkan segala sesuatunya itu memang untuk kebaikan bagi setiap kita, teman-teman. Padahal itu temanya Natal, tapi bisa-bisa banget bicara tentang teologi gitu kan, sekolah teologi. Dan pendeta itu menjelaskan sekolah teologi itu seperti apa aja yang kita pelajari. Benar-benar kayak sedang memaparkan sekolah teologi itu apa gitu. Karena aku benar-benar sangat awam sekali tentang sekolah teologi. Aku sama sekali nggak tahu. Yang aku tahu hanya pelayanan gitu kan, teman-teman. Di situ kayak aku ngerasa Tuhan langsung jawab gitu kan. Tuhan langsung jawab. Aku benar-benar mencerna apa yang Bapak itu ngomong. Singkat cerita, Bapak itu setelah selesai ibadah, aku ingat banget Bapak itu bilang, jika saat ini ada yang dari kalian ingin sekolah teologi, cepat tanggapi panggilan Tuhan itu. Di situ aku bilang, apakah ada selain di ruangan ini selain aku, Tuhan? Habis dari ibadah itu, aku langsung samperin Bapak itu dan bilang, aku bareng mamaku gitu kan, aku bilang sama Bapak itu, boleh gak Pak, saya minta nomor telepon, mungkin saya salah satu orang yang Bapak bilang tadi, yang sedang bimbang untuk sekolah teologi. Singkat cerita, aku minta nomor handphonenya. Dari itu aku bergumul lagi 1 bulan, sampai Tuhan memantapkan hatiku untuk pergi ke Jakarta dan sekolah teologi. Oke, sorry teman-teman, tadi kameraku ternyata mati gitu kan. Jadi tadi singkat cerita tadi sudah aku sekolah teologi gitu, dan aku memutuskan untuk ke Jakarta gitu, teman-teman. Jadi seperti itulah ceritaku, bagaimana caraku menanggapi atau merespon panggilan Tuhan. Ketika kalau memang Tuhan sudah pengen atau Tuhan sudah menaruh itu di hatimu, mungkin Tuhan kasih itu lewat mimpi atau lewat firman, ada banyak variasinya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang mengalami hal yang sama seperti yang dulu aku alami, kalian boleh DM aku di lala_dop, kita bisa sharing di sana. Nanti ada admin aku juga yang bisa bawa kalian ke grup sharing gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, seperti itulah ketika Tuhan sudah menjamah hatimu dan Tuhan sudah kasih clue itu, atau memang Tuhan sudah kasih lewat apapun itu, kalian jangan tutupi, jangan kalian ikuti seperti yang aku lakukan, dan kalian jangan memberontak. Karena apa? Kalau Tuhan sudah menetapkan kemanapun kamu, mau sembunyi dimanapun kamu, Tuhan akan mendapatkanmu gitu, teman-teman. Karena apa? Ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita nggak akan bisa lari kemana-mana, seperti itu. Respon panggilan Tuhan, aku berani katakan, memang hidup bersama Tuhan tuh ngeri-ngeri sedep gitu kan, teman-teman. Tapi yaitu ketika kita respon panggilan Tuhan, aku merasakan banyak begitu pekerjaan Tuhan tuh yang luar biasa, yang nggak pernah terfikirkan olehku, Tuhan sediakan. Yang gak pernah aku bayangkan, Tuhan sediakan. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Dia akan menunjukkan bagaimana kehebatan Dia kepada anak-anaknya. Nanti aku bakal cerita lagi bagaimana selanjutnya next aku ketika sekolah teologi. Kira-kira gimana ya setelah aku sekolah teologi? So, tunggu aja episode selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube aku, karena nanti di sini kita bakal banyak sharing juga. Dan teman-teman, boleh kalian juga follow Instagram aku lala_dop, karena di sana aku sering banget lakukan share dan kita banyak kuis di sana. Jika teman-teman suka sama video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Aku percaya ketika teman-teman menaruh harapan teman-teman di dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan buka jalan apapun kesulitan dan problem teman-teman saat ini. Tuhan akan kerjakan bagiannya dan kamu akan kerjakan bagianmu. Serahkan sama Tuhan. God bless you.